Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema yang kedua. Di tema 6, subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera tentu menjadi dambaan bagi semua orang. Bagaimanakah cara untuk membangun masyarakat yang sejahtera? Salah satu caranya adalah belajar. Keterampilan belajar dapat menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Tentunya kalian bisa menyebutkan cara-cara menciptakan masyarakat yang sejahtera. Berikutnya, hak-hak warga negara Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, mendapat pendidikan. Kedelapan, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Yang kesembilan, memanfaatkan sumber daya alam. Yang kesepuluh, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kesebelas, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua belas, memilih kewarganegaraan. Sudahkah perilaku kalian mencerminkan sikap cinta tanah air? Bagaimana caranya untuk membina persatuan dan kesatuan? Sudahkah kalian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Tentunya kalian bisa memberikan contoh. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Ya. Tuliskan perilaku warga negara yang mencerminkan sikap tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nanti bisa kalian tulis seperti ini dalam tabel ataupun ditulis di dalam buku kalian. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat di dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, diantaranya 1, tari kreasi daerah atau tari tradisional. Yang kedua, tari kreasi modern, dan yang ketiga, tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek-aspek lainnya, tetapi masih dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Sedangkan tari kontemporer adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu-waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok. Tari tunggal merupakan karya tari yang diperagakan atau ditarikan oleh satu orang penari.
Sedangkan tari berpasangan diperagakan atau ditarikan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok merupakan karya tari yang diperagakan atau ditarikan oleh lebih dari 2 orang penari. Kita akan berdiskusi sebentar. Yang pertama, Melanie telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori. Kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori itu didasarkan pada usia. Untuk kategori anak-anak, batas usianya 6 sampai 10 tahun. Sedangkan remaja 11 sampai 21 tahun. Kira-kira masuk kategori yang mana, Melanie? Nah, tolong didiskusikan dengan kakakmu atau orang tuamu. Yang kedua, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai sebelum lahir, bayi, anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kalau kalian berusia 10-11 tahun, berarti kalian sudah masuk pada awal masa pubertas. Sekarang bagaimana perbedaannya masa anak-anak dan pada waktu masa pubertas? Tentunya jelas harus mengetahui ciri-ciri masa anak-anak yang laki-laki, yang perempuan, kemudian ciri pubertas yang anak-anak dan pubertas yang perempuan. Yang berikutnya, ragam tarian di Indonesia yang merupakan tari kreasi baru itu ada tari nguri, tari kuntulan, tari merak, tari ngagel, kupu-kupu, yapong, manuk rawa, garuda nusantara, banjar kemuning. Yang termasuk tari kreasi tunggal, gambirano, legong, gambyong, baris, trunajaya, jaipong, klasik, Gatut Kaca, Dewi Anjasmara, Bondan. Sementara yang berpasangan, tari serampang 12, payung, legong, jangger, ketuk tilu, serikandi cakil, pemburu kijang, dan yosim. Yang berikutnya, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Apa maksudnya? Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita harus mendahulukan dalam pelaksanaan kewajiban daripada mendahulukan hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan atas terpenuhinya hak yang kita miliki sebagai warga negara. Salah satu contoh manfaat terpenuhinya hak atas pendidikan dan pengajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti saat inilah, kalian mendapatkan hak pendidikan. Selain itu, masih banyak manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Salah satu contohnya adalah pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pemenuhan hak atas perlindungan hukum, pemenuhan hak atas fasilitas pelayanan kesehatan. Yang berikutnya, kita akan membahas masa puber. Ahmad memiliki kakak sepupu laki-laki yang bernama Usman. Wajah keduanya hampir sama, tetapi usianya berbeda. Usman lebih tua daripada Ahmad. Kumis Usman mulai tumbuh tipis, sedangkan Ahmad belum. Suara Usman lebih besar dibanding Ahmad. Jakun Usman tampak membesar. Itulah perbedaan antara Usman yang sudah masuk masa pubertas dengan Ahmad yang masih tergolong anak-anak. Apa sajakah perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Kalian harus bisa mencari, entah itu di dalam buku ataupun di dalam sumber yang lainnya.
Masa puber tidak sama dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui apakah kalian sudah masuk masa puber atau tidak, kalian buka di buku temamu. Ada kolom untuk yang harus diisi oleh anak laki-laki dan ada kolom yang harus diisi oleh anak perempuan. Dijawab dengan jujur, ya, supaya nanti bisa diketahui apakah kalian sudah tergolong masuk masa puber atau belum. Kemudian yang perempuan juga sama, yang perempuan pada kolom perempuan itu ada 5 pertanyaan, nanti tinggal dijawab sudah atau belum. Berikutnya ya, kita akan mengamati gerak kreasi bentuk tunggal. Ini hitungan pertama, lihat gambarnya. Hitungan kedua, hitungan kedua kaki kanan, hitungan 1, hitungan 2, hitungan 5 sampai 6 dan 7 8. Ini contoh gerakan tari tunggal. Berikutnya nanti kalian juga boleh mencari ciri-ciri pubertas. Boleh dari sumber yang lain, dari majalah, dari buku, dari internet. Yang perempuan bertanyalah kepada ibumu atau kakakmu perempuan. Yang laki-laki bertanyalah kepada ayahmu atau kakak laki-lakimu. Sehingga nanti kalian bisa mengidentifikasi. Yang berikutnya, mengapa kita harus melaksanakan hak? Ya, pelaksanaan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam pasal-pasal UUD 1945. Hak dan kewajiban warga negara tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Karena pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Salah satu contohnya pelaksanaan hak. Beberapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pilkada serentak. Pemilu merupakan kegiatan memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu seperti bupati, wali kota, gubernur, dan bahkan nanti anggota DPRD tingkat 1 ataupun DPRD kabupaten kota. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kalian sudah pernah melaksanakan hakmu. Coba tuliskan pengalaman-pengalaman kamu dalam pelaksanaan hak yang sudah kamu terima. Yang berikutnya, ini tadi tarian sudah. Masih tarian, ini sama dengan yang tadi yang di depan. Bentuk pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Ini nanti kamu bersama orang tuamu. Haknya yang sudah kamu laksanakan itu apa saja. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai bertemu dengan materi yang berikutnya.